Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi ASEAN, OKI, dan Deklarasi Juanda. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aulen Raza, absen 10, dan ada Arya Fauzan, absen 8, Devi Maira, absen 12, dan Farel Muhammad Azhar Yahya, absen 13. Yang pertama, ASEAN. Latar belakang ASEAN merupakan kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations atau diartikan menjadi Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. ASEAN merupakan organisasi regional yang didirikan untuk kepentingan negara-negara Asia Tenggara. Adapun latar belakang pembentukan ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama, persamaan letak geografis, yaitu di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan nasib dan sejarah, negara-negara Asia Tenggara pernah menjadi jajahan imperialisme Barat kecuali Thailand. Yang ketiga, persamaan kepentingan, yaitu sebagai kawasan negara berkembang, maka diperlukan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang terakhir, persamaan budaya, negara-negara di Asia Tenggara berasal dari rumpun Austronesia. ASEAN sendiri didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Pembentukan ASEAN dipelopori oleh yang pertama ada Malik sebagai Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Tun Abdul Razak sebagai Wakil Perdana Menteri Malaysia, S. Rajaratnam sebagai Menteri Luar Negeri Singapura, Narcisco Ramos sebagai Menteri Luar Negeri Filipina, dan yang terakhir Tanat Koman sebagai Menteri Luar Negeri Thailand. Pertemuan kelima negara tersebut kemudian menghasilkan deklarasi Bangkok yang menjadi dasar pembentukan ASEAN. Adapun tujuan pembentukan ASEAN yang tertuang dalam deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, memelihara perdamaian dan stabilitas dengan menjunjung tinggi hukum dan hubungan antar negara-negara di Asia Tenggara. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan administrasi. Yang keempat, saling memberikan bantuan dalam bidang fasilitas latihan dan penelitian pada bidang pendidikan, kejuruan, teknik, dan administrasi. Yang kelima, bekerja sama lebih efektif untuk mencapai daya guna lebih besar dalam bidang pertanian, industri, dan perkembangan perdagangan termasuk studi dalam hal perdagangan komoditi internasional. Yang keenam, meningkatkan studi tentang masalah-masalah di Asia Tenggara. Dan yang terakhir, memelihara kerjasama yang erat dan bermanfaat dengan berbagai organisasi internasional dan regional lain. Selanjutnya, ASEAN semakin berkembang. Hal ini terlihat dari bertambahnya negara-negara Asia Tenggara yang ikut dalam keanggotaan ASEAN. Ada Brunei Darussalam yang bergabung pada tanggal 7 Januari 1984, Vietnam yang bergabung pada tanggal 29 Juli 1995, Kamboja yang bergabung pada tanggal 30 April 1999, Timor Leste sudah mendaftarkan diri pada tahun 2011 dan status keanggotaannya masih menjadi pembahasan negara-negara anggota ASEAN lainnya. Prinsip ASEAN, prinsip-prinsip seperti yang tertuang dalam Piagam ASEAN yang disepakati tahun 2007 dan secara resmi mulai dijalankan pada 16 Desember 2008. Prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menekankan sentralitas ASEAN dalam kerjasama regional. Kedua, menghormati prinsip-prinsip teritorial, kedaulatan, integritas wilayah, dan identitas nasional anggota ASEAN. Yang ketiga, berkomitmen menjaga perdamaian regional dan identitas. Yang keempat, menegakkan hukum internasional sehubungan dengan hak asasi manusia. Yang kelima, mendorong integrasi regional perdagangan. Yang keenam, penunjukan perwakilan sekretaris jenderal dan tetap ASEAN. Kemudian pembentukan Badan Hak Asasi Manusia dan mekanisme sengketa yang belum terselesaikan. Kemudian pengembangan hubungan eksternal ramah dan posisi dengan PBB. Kemudian peningkatan jumlah KTT ASEAN kedua kali setahun dan kemampuan untuk mengadakan situasi darurat. Dan yang terakhir, mengulangi penggunaan bendera ASEAN, lagu kebangsaan, lambang, dan dari ASEAN setiap tanggal 8 Agustus. Kerjasama dengan negara luar atau kerjasama ekonomi. Usaha meningkatkan perekonomian di negara anggota ASEAN. ASEAN membentuk ASEAN Free Trade Area atau AFTA pada tahun 1992. Tujuan AFTA yaitu menghilangkan kendala perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN. Yang kedua, meningkatkan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN.
Yang pertama, ada kerjasama ASEAN dengan India. Kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi juga dibuka dengan negara luar anggota ASEAN. Kerjasama ini sudah dimulai dengan membuka hubungan kerjasama dengan India sejak India berstatus mitra wicara sektoral pada tahun 1992. Mitra wicara penuh Mitra Wicara penuh tahun 1995, kemudian pada tahun 2022, komitmen kerjasama ASEAN dan India dipertegas dalam bidang perdagangan dan investasi, pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi informasi. Yang kedua ada ASEAN tambah 3. ASEAN plus 3 adalah kerjasama antara ASEAN dengan Jepang, RRT, dan Korea Selatan yang bertujuan untuk meningkatkan potensi perdagangan, investasi, lingkungan, keuangan, pertanian, energi, pariwisata, dan lain-lain. Kemudian kerjasama ASEAN plus 3 ini diperluas di bidang budaya, ilmu pengetahuan, keamanan, dan penanggulangan kejahatan transnasional. Dasar adanya kerjasama di ketiga negara ini adalah Jepang, RT, dan Korea Selatan merupakan negara yang perekonomiannya stabil dan diharapkan mampu mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. ASEAN juga mengembangkan kerjasama dengan Australia, Kanada, Selandia Baru, Rusia, dan Amerika Serikat. Selain dengan negara, ASEAN juga menjalin kerjasama dengan organisasi internasional seperti PBB dan Uni Eropa. Lalu ada kerjasama politik dan keamanan. Dalam rangka mewujudkan kawasan yang damai, ASEAN mengadakan kerjasama di bidang politik dan keamanan. Kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan meliputi Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme, berusaha menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan secara damai. Yang ketiga ada mewujudkan perdamaian dan stabilitas kawasan ASEAN. Yang terakhir adalah upaya pemberantasan kejahatan lintas negara. Organisasi Konferensi Islam. Organisasi Konferensi Islam atau OKI merupakan organisasi kerjasama antara negara-negara berpenduduk Islam yang dibentuk pada 25 September 1969 pada 2011. OKI mengubah kepanjangan namanya menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Latar belakang pendirian OKI dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan terhadap berbagai masalah yang dihadapi utama umat Islam seperti Perang Arab Israel pada 1967. Secara khusus, penyebab terbentuknya OKI adalah pembakaran Masjid Al-Aqsa pada 21 Agustus 1969 yang menyebabkan semangat solidaritas umat Islam meningkat. Pemimpin dari negara-negara yang mayoritas berkependudukan Islam di Rabat, Maroko pada tanggal 22 sampai 25 September 1969. Pertemuan ini diperakasai oleh Raja Faisal dari Arab Saudi dan Raja Hasnan II dari Maroko. Secara kronologi, gagasan untuk membentuk OKI adalah berbagai berikut. Tahun 1964, dalam KTT Arab Somalia, muncul ide pertama kali untuk menghimpunan kekuatan Islam di dunia dalam satu wadah. Tahun 1965, dalam sidang Liga Arab di Jeddah, Arab Saudi dicetuskan ide untuk menjadikan umat Islam sebagai kekuatan yang menonjol yang mampu mengalahkan solidaritas Islamiyah untuk melindungi umat Islam dari Zionisme. Yang ketiga, tahun 1968, Raja Faisal dari Arab Saudi mengadakan kunjungan ke beberapa negara Islam untuk mengajaki kemungkinan pembentukan suatu organisasi Islam internasional. Hal ini merupakan reaksi setelah pecahan Perang Arab Israel pada 1967. Saat ini OKI telah menjadi anggota sebanyak 57 negara. Bahasa resmi yang digunakan OKI adalah bahasa Arab, Prancis, dan Inggris.
Tujuan pendirian OKI dibagi menjadi dua. Secara umum, tujuan pendirian OKI adalah untuk mengumpulkan sumber daya dunia Islam dalam memajukan perdamaian dan keamanan umat Islam. Secara khusus, tujuan pendirian OKI adalah memperkokoh solidaritas di antara negara-negara anggota OKI dan memperkuat kerjasama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta iptek. Tujuan OKI dibajarkan secara lengkap dalam Piagam OKI yang dihasilkan pada konferensi tingkat materi KTM 3 OKI pada 1972. Tujuan OKI seperti yang tercantum dalam Piagam OKI antara lain: 1. Memperkokoh solidaritas dan kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan iptek. Yang kedua, mendukung perjuangan umat Islam untuk melindungi kehormatannya. Yang ketiga, melindungi tempat-tempat suci umat Islam. Yang keempat, mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk memperjuangkan daerahnya. Yang kelima, menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajahan. Yang terakhir, menciptakan suasana dan kondusif di antara negara-negara anggota OKI dan negara lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, OKI menetapkan 5 prinsip, yaitu A. Menghargai persamaan mutlak antara negara anggota. B. Menghormati hak untuk menentukan nasib sendiri dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Yang ketiga, menghormati kemerdekaan dan kedaulatan setiap negara. Yang D. Menyelesaikan setiap sengketa dan cara damai. E. Abstain dari ancaman atau penggunaan kekerasan terhadap integrasi wilayah, kesatuan nasional, dan kemerdekaan. OKI juga berusaha merendam isu Islamophobia melalui gagasan Indonesia mengenai perlunya mengajak pihak negara barat untuk berdialog mengenai isu lintas agama dan kebudayaan. Hal ini bertujuan untuk memperkecil timbulnya pemahaman yang keliru tentang Islam dan sekaligus memperkenalkan Islam adalah agama yang menjunjung tinggi perdamaian dan toleransi. Deklarasi Juanda. Yang pertama, latar belakang Deklarasi Juanda. Hingga tahun 1957, batas wilayah laut Indonesia masih mengacu pada peraturan pemerintah kolonial Hindia Belanda, yaitu Territorial Zee and Maritime Krijgen Ordonnance atau disingkat EZMKO, tahun 1939, di mana setiap pulau hanya memiliki kedaulatan sejauh 3 mil dari garis pantai. Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo membentuk tim yang bertugas membuat RUU tentang wilayah perairan Indonesia dan lingkungan maritim. Tim tersebut kemudian berhasil menyusun RUU yang memuat perubahan batas laut teritorial yang sebelumnya 3 mil menjadi 12 mil. Namun RUU belum disetujui karena Kabinet Ali II bubar dan dilanjutkan pada masa Kabinet Juanda. Kabinet Ali kemudian digantikan oleh Kabinet Juanda. Juanda kemudian memerintahkan Mr. Mokhtar Kazumaja untuk mencari dasar hukum dalam mengesahkan batas laut wilayah Indonesia. Mr. Mokhtar pun kemudian memberikan gagasan Archipelagic Principle yang kemudian ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 1961. Yang kedua, isi Deklarasi Juanda. Pada 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengeluarkan pengumuman pemerintah yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Juanda. Isi Deklarasi Juanda terdiri dari 3 pokok, yaitu 1. Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri. Kedua, bahwa sejak dahulu kepulauan Nusantara sudah merupakan suatu kesatuan. 3. Ketentuan peraturan Hindia Belanda pada tahun 1939 dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia. Namun, penetapan Deklarasi Juanda tidak selalu berjalan mulus. Sejumlah negara diketahui sempat menentang keberadaan deklarasi ini.
Namun negara Indonesia segera merespon penolakan tersebut dengan meresmikan Deklarasi Juanda sebagai undang-undang atau UU nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Kemudian deklarasi ini akhirnya dapat diterima oleh komunitas global pada tahun 1982 melalui Konvensi Hukum Laut PBB ketiga tahun 1982, yaitu United Nations Convention of the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS. Isi deklarasi Juanda kemudian dijadikan UU nomor 4 PRP tahun 1960 tentang perairan Indonesia yang berbunyi Pasal 1, perairan Indonesia adalah laut wilayah Indonesia beserta perairan pedalaman Indonesia. Yang kedua, laut Indonesia adalah laut selebar 12 mil yang garis luarnya diukur tegak lurus atas garis dasar yang terdiri atas garis-garis lurus yang menghubungkan titik terluar dalam wilayah Indonesia. Dengan ketentuan bahwa jika ada selat yang lebarnya tidak melebihi 24 mil laut dan negara Indonesia tidak merupakan satu-satunya negara tepi, maka garis batas laut Indonesia ditarik pada tengah selat. Yang ketiga, perairan pedalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi dalam dari garis dasar sebagai yang dimaksud pada ayat 2. Yang keempat, mil laut adalah 1/60 derajat lintang. Pasal kedua, yaitu pada peta yang dilampirkan pada peraturan ini ditentukan dengan jelas titik serta garis-garis yang dimaksud dengan dalam pasal 1 ayat 2. Pasal 3, lalu lintas laut dalam perairan pedalaman Indonesia terbuka bagi kendaraan air asing. Yang kedua, dengan peraturan pemerintah dapat diatur lalu lintas damai yang dimaksud pada ayat 1. Pasal keempat, peraturan pemerintahan mengganti undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangannya. Yang kedua, mulai hari tersebut pada ayat 1 tidak berlaku bagi lagi pasal ayat 1 angka 1 dalam sampai dengan 4 territoriale Z and Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939 atau Stabat 1939 nomor 442. Yang ketiga, dampak Deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda ternyata mendapatkan protes keras dari dunia internasional. Alasannya, penolakan tersebut adalah dianggap bertentangan dengan hukum internasional yang hanya mengakui kekuasaan laut suatu wilayah sampai 3 mil dari masing-masing pulau. Hukum laut internasional belum secara jelas mengakui laut dalam dan gugusan kepulauannya ribuan jumlahnya sebagai kesatuan wilayah. 10 tahun setelah Deklarasi Juanda diumumkan, timbul berbagai pemikiran di dunia internasional untuk kembali membahas masalah kelautan ini. Hal ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, antara lain, 1, makin banyaknya negara di Asia Afrika yang baru merdeka dan merasa tidak pernah ikut membuat hukum laut internasional pada masa lalu. Yang kedua, banyak permasalahan hukum perlindungan laut. Ketiga, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan yang memungkinkan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di laut dalam dan makin maraknya eksploitasi perikanan laut. Pengakuan terhadap Deklarasi Juanda baru didapat serta melalui Konvensi PBB tentang hukum laut di Montego Bay, Jamaika pada 1982 atau Konvensi PBB tentang hukum laut, yaitu United Nations Convention of the Law of the Sea atau disingkat UNCLOS. Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, 1, 2, 3. Sekian dari kelompok Yuk. kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Pulang ya.